Resep 1, pepes ikan nila. Siapkan setengah kilogram ikan nila, ini sudah dibuang kotorannya dan dicuci bersih, lalu lumuri menggunakan jeruk nipis. Ikan nilanya boleh dipotong-potong, boleh juga utuh. Lanjut untuk bumbunya, siapkan 6 buah cabai merah keriting, 6 butir bawang merah, 1 siung bawang putih, 3 butir kemiri, seruas kunyit, seruas jahe, sedikit lengkuas, kemudian cabai rawit sesuai selera. Ini aku pakai 20 buah ukuran kecil ya. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi. Setengah sendok teh garam dan sedikit gula merah serta setengah sendok teh gula pasir. Kemudian 1 lembar daun jeruk dibuang tulang tengahnya. Lalu diulek sampai halus. Dan ini ada yang lupa, 1/4 sendok teh ketumbar. Kita ulek lagi sampai halus, boleh juga di blender. Setelah diulek halus, tambahkan dengan 1 buah tomat ukuran besar yang dipotong-potong kecil-kecil dan 3 batang daun bawang dipotong kasar, serta 4 buah belimbing wuluh. Kalau nggak ada belimbing wuluh, boleh juga pakai tomat hijau, atau kalau ada mangga muda juga bisa dipakai ya. Kemudian kita ambil ikannya, lumuri dengan bumbunya. Kita lumuri sampai rata. Selanjutnya kita siapkan daun pisang, ukurannya lumayan lebar ya. Ini sudah aku bikin layu dengan cara dipanggang di atas api kompor. Kemudian kita tata dulu bumbunya, baru kemudian ikannya, terus atasnya kita kasih bumbu lagi juga bisa. Dan gulung-gulung, jangan sampai pecah ya, karena nanti kalau pecah khawatirnya bumbunya itu malah akan jatuh ke dalam kukusannya. Jadi pastikan benar-benar rapat ya daunnya. Kalau udah, ini akan kita kukus. Dikukus kurang lebih sekitar 15-20 menit ya, atau sampai ikannya matang. Nah, setelah sekitar 20 menit atau secukupnya waktu yang dibutuhkan, ini udah matang, siap kita angkat. Dan pepes ikan nila siap untuk disajikan. Ini bisa dipakein sayur apapun sesuai selera kalian ya. Selamat mencoba, semoga suka. Resep 2, sambal tongkol kemangi. Siapkan setengah kilogram ikan tongkol, cuci bersih, kemudian bumbui dengan garam, kunyit dan juga ketumbar, kemudian goreng sampai matang. Setelah digoreng, kita akan suwir-suwir ya, kita buang durinya biar nanti makannya lebih mudah. Ini aku belah 4 aja kayak gini. Untuk bumbunya, siapkan 40 buah cabai rawit, kalau nggak suka pedas boleh dikurangi atau mau ditambah lagi juga boleh. 10 buah cabai merah keriting, 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, sejempol jahe. Ini saya potong-potong dulu biar nanti lebih mudah dihaluskan. Tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan blender hingga halus. Hasilnya seperti ini. Sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 20 buah cabai hijau keriting. Jangan lupa dicuci bersih dulu, kemudian kita potong-potong serong seperti ini. Selanjutnya siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Kalau minyak udah panas, sekarang kita tumis bumbu yang sudah di blender. Tumis sampai bumbunya harum dan matang. Setelah bumbu matang, masukkan 4 lembar daun jeruk, 2 batang serai yang digeprek dan sejempol laos. Tumis-tumis lagi sampai bumbunya semakin harum dan matang. Lalu masukkan irisan cabai hijau. Aduk rata, kita masak sampai cabainya cukup layu aja. Setelah cabainya layu, tambahkan 400 ml air atau sekitar 2 gelas seperti ini ya. Kita masak sampai mendidih. Kita bumbui dulu dengan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh roiko serta setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok makan gula merah. Atau untuk gula garamnya disesuaikan aja ya dengan selera masing-masing. Aduk rata. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Kemudian masukkan ikan tongkolnya, aduk rata. Masak sampai bumbu meresap. Setelah kira-kira bumbu meresap dan juga menjelang mau diangkat, kita masukkan 3 genggam daun kemangi atau sekitar 1 ikat ya. Kita masak sampai kemanginya itu cukup layu aja. Nah, kalau kemanginya udah cukup layu, kita angkat dan sajikan. Dan ini dia sambal tongkol kemanginya siap untuk disajikan. Ini enak banget buat menu buka sahur kalian. Selamat mencoba, semoga suka ya. Resep 3, pesmol ikan nila.
Siapkan 1 kg ikan nila, ini sudah saya goreng ya. Sebelum digoreng dibumbui dulu mungkin dengan kunyit, garam juga bawang putih, digoreng setengah matang aja. Boleh juga diganti dengan ikan mas, ikan mujair atau ikan laut jenis apapun. Untuk bumbunya siapkan 8 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 butir kemiri yang disangrai. Kemudian kunyit seukuran jari telunjuk sudah diiris tipis dan sejempol jahe yang sudah diiris tipis juga. Kemudian 2 jempol laos yang masih muda serta 3 batang serai yang kita ambil bagian dalamnya saja, dipotong-potong juga ya. Tambahkan air secukupnya, boleh juga pakai minyak goreng. Lalu ini kita blender hingga halus, hasilnya seperti ini ya. Lanjut kita siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Kalau minyak udah panas kita tumis bumbu halusnya. Tumis sampai bumbunya setengah matang dulu. Kemudian tambahkan dengan daun salam sekitar 3 lembar, 4 lembar daun jeruk, dan kita tumis lagi sampai bumbunya harum dan matang. Setelah bumbunya harum dan matang, tambahkan 800 ml air atau setara dengan 4 gelas belimbing penuh. Tambahkan 1–1,5 sendok teh garam atau secukupnya, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh Royco, dan ini kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan 1 genggam cabai rawit utuh, 2 buah tomat, 3 batang daun bawang yang diiris kasar. Kita aduk rata dan masak sampai daun bawang dan tomatnya layu. Setelah tomat dan daun bawang layu, kita masukkan ikan nilanya. Selanjutnya ini kita masak dengan api besar sekitar 5–10 menit sampai airnya menyusut ya. Nah, setelah dimasak kurang lebih sekitar 10 menit, ini airnya sudah menyusut. Ini udah matang, siap diangkat ya. Jangan lupa koreksi rasa. Dan ini dia ikan pes nilanya udah jadi. Selamat mencoba, semoga suka. Resep 4, sambal ikan asin. Untuk bumbunya siapkan 40 buah cabai rawit, boleh dikurangi atau ditambah, 10 buah cabai merah keriting, 6 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, setengah sampai 1 sendok teh garam atau secukupnya sesuai selera, dan ini bumbunya mau saya ulek aja. Diulek sampai bumbunya agak halus. Selanjutnya kita siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya, lalu kita goreng 200 gram ikan asin ya. Ini aku pakai ikan asin rebus biar nanti sambal ikannya nggak gampang hancur. Kita goreng sampai ikannya itu cukup matang aja, jangan terlalu kering ya karena nanti bisa keras. Setelah ikannya matang, ini kita angkat ya. Selanjutnya ini saya goreng tempe. Ini tempenya harga 1000-an kira-kira ya, setengah telapak jari itulah ya teman-teman. Lalu diiris-iris agak tipis dan kita goreng sampai setengah matang aja. Jangan terlalu kering ya. Selanjutnya bekas menggoreng ikan asin dan tempe, sekarang saya akan pakai untuk menumis bumbunya. Bumbunya kita tumis sampai harum dan matang. Lalu kita masukkan irisan cabai hijau sekitar 10 buah dan juga 1 buah tomat. Lalu kita aduk rata dan masak sampai tomatnya layu. Setelah tomatnya cukup layu, sekarang saya tambahkan dengan 1 ikat daun bawang yang sudah dipotong-potong memanjang seperti ini, kira-kira panjangnya 3 cm ya. Aku pakai lumayan banyak, 1 ikat itu isinya sekitar 10 buah kalau ukuran gede-gede, kalau kecil-kecil seperti ini sekitar 20 batang ya. Ditumis sampai daun bawangnya cukup layu aja, lalu tambahin dengan gula merah sekitar setengah sendok makan atau secukupnya, dan juga sedikit air sekitar 100 ml aja ya atau setengah gelas. Kemudian langsung aja masukin tempe dan juga ikan asin dan kita masak sampai bumbunya meresap ke dalam tempe dan juga ikan asin. Jangan lupa untuk koreksi rasa, ini aku juga tambahin dengan setengah sendok teh Royco biar lebih gurih. Aduk-aduk. Dan biar ada sedikit kuah-kuahnya, ini aku tambahin lagi air sekitar 100 ml juga atau sekitar setengah gelas ya. Kita masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini jangan lupa koreksi rasa. Kalau udah pas, matikan api kompor, kemudian angkat dan sajikan.
Siapin lalapan daun singkong atau kemangi atau timun atau rebusan apapun ya. Ini enak banget. Selamat mencoba ya, semoga suka. Resep 5, sambal ikan laut. Siapkan setengah kilogram ikan laut. Aku pakai ikan laut selar. Ini sudah saya goreng ya. Saya bumbuin pakai garam, kunyit dan tumbar aja. Selanjutnya kita siapkan cabai hijau keriting kira-kira 10 buah dipotong menyerong, dan 5 buah cabai merah keriting dipotong menyerong juga. Kemudian 2 buah tomat ukuran kecil kita potong-potong kotak-kotak, kira-kira satu aku bagi jadi 8 kayak gini ya. Kalau besar pakai satu aja. Dan juga 3 lembar daun jeruk. Daun jeruknya kita buang dulu tulang tengahnya. Kemudian diiris kecil-kecil. Selanjutnya untuk bumbu halusnya kita siapkan 60 buah cabai rawit, aku campur hijau sama merah, 3 butir bawang merah dan 3 siung bawang putih. Aku potong-potong dulu kayak gini agar nanti lebih mudah untuk dihaluskan. Terus tambahin setengah sampai 1 sendok teh garam atau sesuai selera ya, dikira-kira aja sih untuk garamnya. Ini aku pakai setengah sendok teh dulu, diulek kasar aja. Selanjutnya kita siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, sekarang kita tumis bumbu halusnya. Ditumis sampai bumbunya harum dan matang. Setelah bumbunya harum dan matang, kita masukkan bumbu iris tadi, ada cabai hijau, cabai merah, dan juga irisan tomatnya, serta daun jeruk ya. Kita tumis sampai cabai dan tomatnya itu layu. Kemudian ini aku kasih air sedikit biar nanti sambalnya tuh nggak terlalu kering ya, agak nyemek-nyemek basah gitu. Terus aku kasih gula merah sekitar setengah sendok makan, setengah sendok teh Royco. Kalau mau pakai gula pasir juga boleh ya, sesuai selera. Tapi kalau untuk sambalan aku lebih suka pakai gula merah. Tambahin lagi air sedikit, kira-kira 50 ml atau 8 sendok makan. Kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, sekarang kita masukin nih ikan-ikannya. Tadi garamnya aku tambahin dikit lagi teman-teman. Nah, kita masak sampai airnya ini habis ya, jadi bumbunya meresap masuk ke dalam ikannya. Nah, kalau udah kuahnya udah habis semua, ini kita angkat dan sajikan. Kalian bisa tambahin sayur apapun atau lalapan apapun ya. Ini enak banget, bikinnya mudah tapi rasanya juara banget. Selamat mencoba, semoga suka ya. Resep 6, pepes ikan asin peda. Siapkan 3 ekor ikan asin peda, kemudian 3 lembar daun salam. Ikan asinnya ini kotorannya udah aku buang ya. Dan daun pisang serta semat lidinya. Bahan untuk membuat ikan asin pedanya, di sini ada 12 buah cabai rawit, boleh ditambah juga. Kemudian 10 buah cabai merah keriting, 9 butir kemiri, sejempol laos, sedikit kunyit, 2 batang serai ambil bagian dalamnya saja, 3 buah tomat, kalau gede-gede boleh pakai 2, 5 siung bawang putih, 5 butir bawang merah yang digoreng, 1/4 sendok teh Royco, sedikit garam, kalau perlu enggak juga nggak apa-apa, dan 1 sendok teh gula pasir, serta ini ada petek, 1 papan, dan juga semangkok daun kemangi, sudah dicuci bersih. Lanjut kita akan iris-iris dulu bahannya ya, karena ini mau saya blender jadi lebih mudah untuk nanti dihaluskannya. Kalau nggak di blender juga bisa, kalian ulek semua aja bahan-bahan bumbunya ya. Ini aku tambahin sedikit air, boleh juga pakai minyak goreng ya, dan blender hingga halus. Hasilnya seperti ini. Dan ini kita tadi ada gula pasir, garam, dan juga Royco, serta bawang goreng ya. Kita aduk rata dulu semua bahannya. Jadi untuk garamnya itu sebenarnya bisa di skip aja teman-teman ya, karena ikan asin peda itu juga udah lumayan asin banget. Terus tomatnya juga aku masukin, diaduk-aduk rata. Dan kita lumuri ikan asin pedanya, bagi rata bumbunya.
Selanjutnya kita ambil daun pisang. Ini daun pisangnya sudah aku layuin ya, boleh dikukus, boleh dibakar di atas api. Terus kita tatak kemanginya dan juga ikan asin pedanya. Bumbunya kita ikutin lagi ya, semakin banyak bumbunya itu semakin enak. Terus kita bungkus rapat, usahakan benar-benar rapat ya, biar nanti bumbunya itu nggak ada yang bocor ke dalam kukusan. Kan sayang banget kalau bumbunya itu sampai bocor ke dalam kukusan. Kita semat, boleh pakai lidi, tusuk gigi ataupun strapless. Jika semuanya sudah selesai, ini siap untuk dikukus. Sudah saya siapkan kukusan ya, ini air kukusan juga sudah mendidih. Ini kita kukus kurang lebih sekitar 15 menit aja udah mateng, atau 20 menit lah kalau yakin belum mateng. Nah, kita kukus dengan api sedang aja. Setelah kira-kira 15-20 menit ini pepesnya udah mateng, siap diangkat ya. Aromanya udah enak banget teman-teman, wangi banget. Kalau mau dibakar lagi juga boleh ya, jadi nggak harus dikukus juga bisa. Selamat mencoba, semoga suka ya. Resep 7 asam-asam ikan bandeng. Siapkan setengah kilogram ikan bandeng, ini aku pakai sekitar 1 ekor, lalu dicuci bersih kemudian lumuri dengan jeruk nipis untuk mengurangi aroma amisnya. Dan ini kita biarkan dulu ya, kita sisihkan sambil mempersiapkan bahan yang lainnya. Untuk bumbunya nggak ada yang saya ulek ya, cuma saya geprek-geprek aja. Ini ada 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, kunyit sebesar jari telunjuk yang sudah dibakar kemudian dikupas, dan ini ada sejempol laos juga, dan 1 batang serai. Selanjutnya siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 1 liter air atau sekitar 5 gelas blimbing, masak sampai mendidih. Setelah mendidih masukkan setengah sendok makan asam jawa atau sekitar 5-6 mata asam jawa. Lalu tambahkan 6 buah cabai rawit merah dan 5 buah cabai rawit hijau, 3 lembar daun salam. Kemudian masukkan bumbu yang sudah kita geprek-geprek tadi. Nah, ini kita masak sampai semua bumbunya matang dulu ya. Setelah bumbunya matang, masukkan ikan bandengnya. Bumbui dengan setengah sampai 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh Royco. Kita masak sampai mendidih dan juga ikannya matang. Menjelang ikannya diangkat, sekarang kita masukkan dulu tomat hijau dan juga tomat merah. Ini aku pakai masing-masing 1 buah. 1 buahnya dipotong jadi 4 aja. Dan juga segenggam kemangi biar semakin wangi dan juga segar. Kalau ada potongan nanas, belimbing bulu itu juga bisa banget ya, atau ada rampai juga bisa. Kita masak sampai tomatnya layu, jangan lupa koreksi rasa, dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen ya. Terima kasih sudah menonton.